Halo, perkenalkan nama saya Emir Muhammad Firasian dengan NIM 1822466. Saya Vanessa Darwis, NIM 182240124. Jadi ini adalah kode pertama sebagai access point di salah satu SP32. Di sini kita memanggil library, Wi-Fi, dan web server supaya dapat membaca kode program dari Wi-Fi dan web server. Lanjut, kita mendefinisikan username Wi-Fi atau SSID dan password di sini. Saya contohkan SSID Fatin dan passwordnya 123456778 yang nanti harus dimasukkan oleh si klien. Lanjut, ini ada fungsi handle peer update yang isinya ada mengecek apakah klien mengirimkan parameter peer. Yang ini yaitu output yang akan dikeluarkan setelah dikirimkan oleh klien. Yang pertama ada yang terbaca dan yang tidak terbaca. Setelah itu kode ini message yang akan dikirimkan ke klien. 200 jika klien telah mengirimkan data sesuai dengan yang terbaca di peer. 400 jika klien telah mengirimkan data tidak sesuai dengan yang terbaca di peer. Lanjut, ada fungsi setup. Di fungsi ini, isinya merupakan kode yang mengatur ESP32 sebagai access point yang ditambahkan cuma bagian mengatur URL endpoint. Untuk menerima data dari klien, yaitu data sensor peer. Terakhir, ada fungsi loop untuk mendengarkan secara berulang apakah ada pesan masuk dari klien. Oke, untuk kode untuk dari sisi ESP32 bagian klien, di sini pertama kita include dulu library-nya, ada wifi.h dan http client.h. Kemudian kita setup dulu untuk SSID dan passwordnya. Kemudian setup juga untuk server name-nya. Di sini kita pakai 192.168.4.1/update. Karena ini default-nya yaitu 4.1 tadi dan endpoint-nya kita pakai /update. Kemudian kita konfigurasi untuk pin sensor dari peer ini. Di sini saya pasang di pin 17. Kita state juga peer state-nya untuk saat ini yaitu low dan last peer state-nya yaitu status dari sebelumnya. Kita set low juga. Kemudian di blok setup kita pertama setup serial dulu di 115200. Setup pinnya, pin mode dari peer ini. Kemudian kita hubungkan ESP32 ini yang klien ke access point server melalui blok kode berikut. Apabila masih belum connected, maka ada delay 500 millisecond dan mengeprint simbol titik. Apabila sudah, akan terhubung dan memunculkan IP address dari klien. Oke, untuk block loopnya, di sini akan diulang secara terus-menerus untuk digital read dari peer state-nya. Nah, jika peer state-nya berbeda dengan last dari peer state atau terjadi perubahan dari status, maka akan dilakukan if berikut, yaitu mengecek apakah WiFi statusnya emang sudah terkoneksi atau belum. Kalau sudah, maka di sini akan setup dulu HTTP client, kemudian setup server path-nya menggunakan parameter yaitu peer sama dengan peer state-nya, apakah 0 atau 1. Nah, kemudian di sini http.begin server path. Nah, ini akan memulai koneksi dengan server path yang sudah ditentukan tadi, sekaligus mengirim data dari peer state-nya, apakah 0 atau tidak ada pergerakan atau 1 atau ada pergerakan. Nah, untuk selanjutnya ini HTTP response code yaitu http.get mendapatkan HTTP response entah 200 atau 404 atau yang lain. Jika HTTP response code-nya lebih besar dari 0 atau tidak kosong, maka serial atau terminal akan memunculkan HTTP response code-nya termasuk dengan peer state-nya, apakah high atau gerakan terdeteksi atau low atau gerakan terhenti. Kalau enggak, dia akan memunculkan error code juga. Di akhir HTTP-nya ditutup, dan kalau WiFi statusnya tidak connected, maka dia akan memunculkan WiFi disconnected. Terakhir di sini last peer state-nya diubah sesuai dengan status dari peer state yang terakhir agar terdeteksi perubahan. Dan diberi delay singkat untuk ya agar stabil. Sekian. Oke, selanjutnya kami akan melakukan praktikum terkait kode yang sudah kami buat dengan ESP32-nya, salah satunya sebagai klien dan satunya sebagai access point. Oke, kita mulai saja. Untuk ESP32 yang ini sudah dihubungkan dengan sensor, ini akan menjadi klien, dan yang ini
menjadi jadi akses access point. point. Itu clear dulu. Oke, nah jadi yang ini belum dihubungkan. Oke, kita hubungkan dulu. Oke, kita lihat di sini. Nah, di sini sudah terhubung. Di sini belum muncul apa-apa karena kita belum melakukan pergerakan. Sekarang, nah, sudah ada pergerakan. Di sini dia memunculkan HTTP response code-nya dan terkirim 200 karena terbaca oleh access point-nya. dan ini yang di access point juga sudah masuk ya gerakannya. Jadi yang pertama itu gerakan terdeteksi, setelah udah nggak ada gerakan, jadi keluarnya tidak ada gerakan. Oke, kita tes, misal ada pergerakan. Nah, maka di access point juga sudah langsung masuk. Oke, mungkin sekian presentasi praktikum kami. Terima kasih. Terima kasih.